Halo Om Bro, welcome back to Jorok Channel. Nah Om Bro, di sini ya saya punya KYX V8 Om Bro. Nah buat Om Bro semua pemilik KYX V8 ya. Ya namanya kita main RC Adventure pasti suka tuh yang namanya dengan lumpur-lumpur, becek-becek ya. Jadi kalau main lumpur dan main becek itu udah pasti paling asik sedunia Om Bro. Tidak ada lawannya, tidak ada obatnya gitu ya. Tapi ada konsekuensinya Om Bro. Nah seperti punya saya ini nih ya. Ini terakhir main mungkin udah ada sebulan yang lalu ya. Saya main air ini sampai tergenang sampai di gearbox-gearboxnya. Setelah itu tidak saya maintenance Om Bro. Apa yang terjadi? Stuck nih Om Bro. Jadi gear yang di dalam gearbox itu udah pasti berkarat Om Bro ya. Gearnya udah sama sekali tidak bisa bergerak. Jadi di video episode kali ini saya ingin membagikan tips ya, cara-cara untuk mengservis gearbox KYX V8 Om Bro. Karena kan gearbox V8 ini kan 2 speed ya, otomatis dia lebih kompleks ya. Untuk para pemula mungkin agak membingungkan ya, gimana cara membongkar dan menyusun kembali gearbox dari KYX V8 ini Om Bro. Oke, langsung saja ini kita bongkar Om Bro. Hal yang pertama yang akan kita perhatikan adalah kita akan melepas semua part-part yang mengikat ya, mengikat gearbox ke sasis. Salah satunya di sini adalah servo servo speed dan kopel Om Bro. Oke, jadi setelah servo speed dan kopel terlepas dari gearbox, saatnya kita melepaskan gearbox dari sasis ya. Nah, ini sekarang gearbox sudah terlepas dari sasis ya. Hanya saja ada satu part lagi yang menempel di gearbox, yaitu motor Om Bro. Oke, berhubung di sini motor saya ada pakai kabel konektor, jadi saya copot motornya dari kabel konektor aja Om Bro ya. Oke, jadi gampang ya melepas gearbox dari sasis kit KYX V8. Oke, ini kondisi motor dan gearboxnya. Nah Om Bro, kalau saya ya biasanya untuk memulai membongkar gearbox, itu saya akan bersihkan dulu ya kotoran-kotoran yang ada menempel di gearbox dan di motor. Oke. Di sini saya membersihkan memakai kuas saja Om Bro. Jadi tinggal kita sapu-sapu ya agar pasir dan kotor-kotoran lainnya terlepas dulu dari sini. Nah Om Bro, ini kotoran pasir-pasirnya sudah terlepas semua ya. Oke. Di sini jenis gearbox KYX V8 yang saya pakai adalah yang keluaran awal ya Om Bro ya, atau keluaran pertama. Perbedaannya ada di sini Om Bro. Jadi kalau di KYX V8 yang sekarang, ini di bagian motor mountingnya ya, di sini dia ada penutup ini bisa terpisah Om Bro, bisa dibuka. Jadi kita bisa mengatur kerapatan pinion dengan spur hanya dengan membuka ini Om Bro. Kalau yang keluaran awal, ini memang agak ribet banget. Untuk melepas motor kita harus melepaskan semua baut ini Om Bro. Ya.
Oke Om Bro, biasa untuk membongkar gearbox ya, saya selalu suka menyediakan tisu ya atau kertas gitu. Nah, ini untuk menampung part-part kita Om Bro, biar tidak belepotan meja kerja kita. Nah, seperti Om Bro lihat ya, di sini kondisi gearnya masih bagus sih Om Bro, hanya kotor aja ya. Oh iya, ini ada sedikit informasi tambahan ya. Jadi gearbox saya ini sudah saya modifikasi sedikit ya. Di sini saya ada buat lubang kecil ya. Fungsinya ini adalah untuk mengisi oli Om Bro. Atau setelah kita selesai main air ya, ini biasanya saya semprot dengan WD-40 Om Bro. Nah, biasanya ya, sebelum main air atau sesudah main air ya, misalnya sebelum ini saya isi oli dulu Om Bro, oli silikon ya 1000 SCT atau CST ya. Nah, setelah selesai main, ini saya semprot WD-40 Om Bro. Hasilnya seperti ini Om Bro. Memang berminyak banget ya, berminyak sampai belepotan seperti ini. Tapi ini minimal bearing kita tidak berkarat Om Bro. Kalau bearing berkarat itu ntar ngebongkarnya setengah mati sih Om Bro, susah lepasnya. Oke, di bagian bawah juga ada saya buat lubang buangan ya. Jadi dari atas kita isi. Nah, dari bawah ini waktu saya cuci ya, saya semprot WD-40. Ini saya buka Om Bro, sambil dijalankan ya di gas motornya. Nah, itu ntar oli-oli kotornya tuh akan jatuh dari bawah. Tujuan saya membuat lubang ini menjaga agar bearingnya tidak berkarat aja Om Bro, agar tidak lengket di casing gearbox. Nah, kalau sering diisi oli, seperti Om Bro tahu sendiri ya, bearing ini bahannya kan ya campuran besi baja gitu ya. Kalau kena di sesama bahan metal, ini waktu berkarat, ini akan sulit banget untuk dilepas bearingnya. Ada karat ya di sini. Nah, tapi setidaknya ini bearing gampang dilepas Om Bro. Ini gearnya udah tajam semua nih Om Bro. Udah mulai habis terkikis ya. Nah, biasa untuk melepas bearing seperti ini ya, ini posisinya agak sulit ya. Saya ada dua cara sih ya. Nah, untuk bearing yang seperti ini ya, dia ada lubang tembusan. Saya biasa menggunakan alat ini Om Bro. Kita tinggal sorong dari belakang aja. Oke, gampang ya lepasnya ya. Nah, cara kedua, kalau yang seperti ini dia kan buntu ya, mentok ya. Nah, ini otomatis alatnya tidak bisa dipakai Om Bro ya, karena tidak bisa masuk ya. Ini bisa kita bantu dikocak-kocak ya sampai bearingnya lepas. Nah, yang cara kedua tuh saya tinggal pukul ke sini Om Bro, ke bidang yang agak padat ya.
Biasanya kalau yang seperti ini dia agak sulit sih dilepasnya. Yang ini gampang karena memang bearingnya tidak berkarat Om Bro. Nah, gampang ya. Enaknya kalau kita isi oli itu seperti ini dia Om Bro. Bearingnya tidak lengket ke housingnya. Oke, tadi ini yang bagian depan. Sekarang kita buka yang bagian belakang Om Bro. Untuk bagian belakang, ini mounting yang di sini kita lepas dulu. Oke, selanjutnya kita buka transfer case-nya ya. Nah, biasanya kalau sudah susah dibuka, ini shaft yang di posisi atas ini pasti lagi lengket nih. Nah, kelihatan ya bearingnya ya, ini sempat berkarat. Untungnya saja bearingnya lengket di shaftnya ya, bukan di casingnya. Karena kalau dia berkarat lengket di casing ini bakalan sulit untuk dilepas. Kalau yang seperti ini kita tidak bisa menggunakan alat ini ya, karena diameter lubang casingnya itu sama ya dengan diameter bearingnya. Biasa kalau yang seperti ini saya pakai alat nih, cari aja alat yang diameternya lebih kecil dari lubang ini ya, biar bisa masuk di posisi miring ya, miringkan sampai kena ke bearing bagian dalam. Lepas nih. Oke, kalau misalnya Om Bro takut ya, kita pakai cara yang tadi seperti saya bilang ya. Ini kita pukulkan ke sini. Nah, lepas tuh Om Bro. Kelihatan gampang ya Om Bro ya. Memang gampang karena ini bearingnya tidak sampai lengket ke casing gearboxnya ya. Kalau dia sudah sampai lengket ini bakalan susah dilepasin Om Bro. Nah, untuk bearing ini dia lengket di shaftnya, ini agak sulit dilepas Om Bro. Berhubung ini bearing akan saya ganti juga, jadi sepertinya bakal saya rusakin. Cuma melepas bearing itu hati-hati Om Bro ya, karena bearing itu kan dia ada dua lapisan ya. Ini yang ring terluar sama ada yang ring bagian dalam. Biasa kalau kita bongkar paksa, yang terlepas itu hanya ring bagian luar dengan bola-bola bearingnya ya. Sementara ring yang bagian dalam yang lengket di sasis, itu akan tetap lengket. Biasa itu yang sulit untuk dilepas Om Bro. Jadi, kita coba pukul aja bearingnya, agar dia bisa sedikit lebih lepas ya dari shaftnya ya. Karena biasa yang menyebabkan dia lengket itu adalah karat. Nah, berhasil lepas ya Om Bro ya. Nah, ini kalau Om Bro perhatikan ya, ini bearing bagian tengah ini udah rusak nih Om Bro. Sudah pecah ya bearingnya ya. Wow, nah ini udah rusak Om Bro. Oke. Nah, kasus yang seperti ini agak sulit Om Bro, karena ring bagian luar bearingnya ini lengket di casingnya Om Bro. Ini yang sulit untuk dilepas ya. Oke, setelah semua gearnya terlepas, ini perhatikan Om Bro, di sini ada pinnya. Ini pinnya harus kita lepas dulu ya. Oke, ini pin kita lepas. Setelah itu baru bisa kita cabut Om Bro. Nah, oke, sekarang kita akan melepas bearing dari transfer case-nya Om Bro. Sekarang yang tersisa adalah bearing yang pecah tadi Om Bro, yang di tengah. Ini yang sulit dilepas Om Bro.
Jadi ini akan saya kerjakan terakhir aja ya, karena pasti butuh waktu. Berikutnya kita lepas ini ya. Sekarang kita lepas keempat baut ini. Jadi kemarin itu sebelum main saya semprot WD-40 ya. Setelah selesai main itu saya semprot WD-40 juga, baru saya isi silikon oil. Nah, terakhir saya ada ketemu satu pelumas tuh, WD-40 yang warna kuning ya. Dia seperti grease gitu. Dia kalau disemprot warnanya ini ya, putih-putih gini cairannya. Cuma itu saya sekarang baru ketahuan ya minusnya apa, itu tidak recommended banget ya. Karena minusnya ini kalau pakai yang grease WD-40 yang warna kuning ini ya, ini kebetulan karena saya ada isi oli. Kalau ini kering ya, tanpa minyak ya, kita semprot WD-40 warna kuning itu doang, ini pelumasnya dia akan mengeras bro, mengeras seperti tanah gitu. Jadi saya nggak rekom ya kalau pakai WD-40 yang warna kuning itu. Kalau untuk dicucinya pakai WD-40 yang biasa, oke, nggak masalah. Ya, jadi sebenarnya tujuan utama saya ngelumasnya itu untuk ngelumas gear, ya. Tapi yang paling utama itu adalah menjaga agar bearingnya tidak lengket di casing, bro. Pas. Nah, itu ada satu lagi ya yang di bagian dalam yang buntu. Lepas bro, jadi termasuk gampang ya untuk ngelepas bearingnya ya. Ini juga sama. Nah, ada satu juga ya di bagian dalam. Oke. Aman ya bro ya, jadi di casing semua bearingnya bisa terlepas. Cuman satu ini doang ya, yang tadi yang pecah ya. Jadi sekarang tahap berikutnya saya mau ngelepaskan apa ini dulu ya, ring terluar bearing yang pecah tadi. Oke, biasanya untuk melepas bearing-bearing seperti ini sih ya, ini yang paling sulit sih bro. Saya sampai sekarang juga belum ketemu cara yang tepat ya untuk ngelepas bearing apa ini, bearing yang tertinggal ini ya. Kalau Om Bro punya solusinya, silakan ketik di kolom komentar Om Bro ya. Biasa ini saya cungkil-cungkil aja. Kalau sampai tidak bisa lagi, mau nggak mau ini saya harus pakai gerenda mini itu Om Bro. Gerenda sampai terbagi dua, itu baru saya korek lagi. Oke Om Bro, sudah terlepas ya. Berkat saya pakai oli, dia tidak berkarat ya. Jadi ini sekedar cungkil-cungkil aja sudah terlepas Om Bro. Nah Om Bro, sekarang gearbox sudah terurai semua ya. Bearing-bearing ini sudah pasti wajib ganti semua. Sekarang adalah cara untuk membersihkan semua gear yang ada di dalam gearbox ini Om Bro. Oke, ini akan kita bongkar ya. Nah, di gear ini dia ada bearingnya juga Om Bro. Jadi bearing ini kita cek dulu apakah masih bagus. Nah, ini udah kasar ya. Kalau udah kasar seperti ini biasanya saya ganti juga Om Bro. Oke, nah ini macet ya. Nah, ini bearingnya macet. Yang ini udah kasar ya. Jadi bearing di gear ini juga harus kita ganti Om Bro.
Oke, nah ini ada pin. Nah, Om Bro, ini semua sudah terlepas ya. Sekarang pertanyaannya gimana sih cara ngebersihkan gear-gear ini secara bersamaan ya? Kalau manual kan pasti capek ya Om Bro ya, bersihin satu-satu gitu ya. Di sini saya punya satu cara simple Om Bro ya. Kita cuman butuh ini ya, botol bekas. Ini gear-gearnya semua kita masukkan aja ke dalam Om Bro. Nah ini tidak bisa masuk. Kalau pengen dicuci sekalian ya Om Bro cari aja botol yang mulutnya agak gedean. Setelah semua kita masukkan ke dalam, tinggal kita tuangin aja cairan pembersih ya. Di sini saya pakai WD-40 lah, yang paling sering dipakai orang. Oke. Ya, Om Bro bisa pakai minyak tanah atau bensin gitu, terserah lah. Nah, tinggal diaduk aja Om Bro. Oke, selanjutnya kita tinggal cari wadah ya untuk menampung gear-gear ini. Keluarkan satu persatu ya. Oke Om Bro, nah ini jauh lebih bersih ya dari yang tadi ya, udah pasti, udah jelas bersih banget malahan. Nah, tinggal ada sisa sedikit kerak-kerak gitu ya, ini mau nggak mau harus kita bersihkan manual juga kok yang seperti ini, karena dia udah berkerak gitu ya. Oke Om Bro, ini berikutnya saya mau ngelepas bearing ya dari gear ini. Ini kalau Om Bro perhatiin ya, kalau kita intip dari lubang itu dia ada sedikit bibir bearing yang muncul ya. Nah, jadi itu yang bisa kita ketok untuk ngeluarin bearingnya Om Bro. Oke, di sini bearingnya lagi-lagi pecah ya. Jadi yang sisi terluar dari bearing ini masih nyangkut di gearnya nih Om Bro. Jadi yang satu berhasil keluar ya. Yang satu lagi masih ada tertinggal di dalam. Oke, ini terakhir baru saya keluarkan. Sekarang yang satunya lagi nih Om Bro. Sama ya caranya dengan yang tadi. Nah, sudah hampir keluar tuh. Oke. Nah, yang ini gampang nih. Ya, sudah terlepas dua-duanya. Sekarang saya hanya tinggal ngeluarin bearing yang tertinggal ini ya. Nah Om Bro, ini sudah saya coba berbagai cara, masih tidak bisa lepas juga ya. Jadi di sini saya mau nggak mau pakai opsi terakhir ya, pakai mini grinder. Jadi nanti ini bearingnya ini akan saya kikis sampai habis ya. Habis itu baru dicongkil keluar.
Nah, Om Bro, seperti ini ya. Jadi perlahan-lahan kita buang ya sisa dari bearing itu. Nah, Om Bro, kelihatan ya. Ini berhasil ya. Jadi karena tadi sudah dikikis menipis ya. Oke. Itu tinggal kita cungkil aja, Om Bro ya. Oke, keluar. Ya, ini walaupun sedikit berantakan, tapi yang penting ini sebagian besar dari rumah bearingnya masih bagus, Om Bro ya. Jadi walaupun ini terkikis sedikit, itu tidak ada masalah, Om Bro. Nah, Om Bro, jadi tugas berikutnya adalah tinggal membersihkan sisa-sisa kerak yang ada di gear ya, di sela-sela gear. Jadi bebas ya, Om Bro boleh pilih pakai alat-alat yang lain. Yang penting dia ya kalau bisa sih runcing begini. Jadi ini bisa kita bersihkan di sela-sela gearnya. Kalau kerak-kerak gear yang sudah bersih, langkah berikutnya akan kita kerjakan adalah ini. Membersihkan semua housing-housing dari gearbox kayak XV8 ini, Om Bro ya.